Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Saya harap kita dalam masa pandemi ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari virus-virus yang berbahaya ini. Allahumma amin. Di sini kembali kita belajar mata pelajaran Quran hadis yang akan kami sampaikan mengenai proses penciptaan manusia. Di sini saya bawakan kitabnya yaitu Tafsir Ibnu Katsir. Saya akan membawakan ayat surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14, kemudian dan juga hadis riwayat Muslim tentang penciptaan manusia. Mari silakan murid-murid anak dibuka Al-Qur'annya, kita simak bersama bacaan hadisnya, bacaan ayat Al-Qur'an. Silakan dibuka surat Al-Mu'minun ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Sudah semuanya, mari kita baca bersama-sama. Silakan disimak, saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghah idhaman فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Quran yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberitahukan permulaan penciptaan manusia itu berasal dari tanah, berasal dari saripati tanah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Awal mula penciptaan manusia. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Musa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari satu genggaman tanah yang digenggamnya dari seluruh permukaan bumi. Maka anak-anak Adam datang sesuai dengan kadar warna tanah. Di antara mereka ada yang merah, putih, hitam, dan perpaduan warna-warna tersebut. Ada yang lembut, ada yang kasar atau keras, ada yang jahat, dan ada juga yang baik atau di antara keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Di sini Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita bagaimana telah dinaskan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam itu dari segenggam tanah yang berasal dari seluruh permukaan bumi. Kemudian anak-anak Adam, kita ini anak-anak Adam itu datang sesuai dengan kadar warna-warna tanah. Di antara mereka ada yang berwarna merah. Kalau di Indonesia ini sawo matang ya. Mungkin kalian ada yang warna putih, mungkin ada orang yang
warna hitam, orang-orang negro, orang-orang Afrika, atau di Indonesia orang-orang Papua. Dan perpaduan warna tersebut semuanya sudah dinaskan oleh Allah dalam hadisnya riwayat Imam Ahmad atau diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Bahwasanya sudah dijelaskan, jangan sampai kita kenapa warna kulit itu kok warnanya hitam, kan? Jangan, itu sudah dinaskan. Dan ada yang lembut, ada yang kasar, dan ada yang jahat dan ada yang baik. Makanya sudah dinaskan bahwa di dunia ini pasti ada kebaikan, pasti ada keburukan, pasti ada orang baik, pasti juga ada orang buruk. Nah, itu sudah dinaskan dalam hadis. Kemudian summa ja'alna nutfah, yang artinya kami jadikan saripati itu air mani. Domir atau kata di sini kembali kepada jenis manusia, sebagaimana difirmankan Allah dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang mendidih atau air mani. Quran surah As-Sajdah ayat 7-8. Maksudnya lemah dan berpindah dari satu keadaan menuju keadaan yang lain, dan dari sifat ke sifat yang lain. Dan karena itu ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa khalaqna nutfatan 'alaqatan." Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Air mani dari bapak kalian itu dijadikan segumpal darah. Artinya kemudian kami jadikan nutfah, air yang memancar dari tulang rusuk seorang laki-laki dan tulang dada dari seorang perempuan itu berada dalam rahim, sehingga menjadi segumpal darah merah yang panjang. Nah, kemudian Allah berfirman, "Fakhalaqnal 'alaqatan mudghah." Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, yaitu segumpal daging yang tidak mempunyai bentuk dan tidak mempunyai rupa, belum mempunyai bentuk dan belum mempunyai rupa. Allah SWT berfirman kemudian, fakhalaqnal mudghatan idma. Fakhalaqnal mudghata idama. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Maksudnya Allah berikan bentuk yang memiliki kepala, dua tangan, dua kaki, tulang belulang, urat dan otot-ototnya. Yang pertama tadi air mani, yang kedua menjadi segumpal darah, yang ketiga menjadi tulang belulang. Dalam hadis sahih dari Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam yabla wa yaqulu turabu illa ajbad danabi minhu khuliqa wa fihi yurakkab." Setiap anggota tubuh anak Adam akan binasa dimakan oleh tanah ketika sudah meninggal, sudah dikuburkan. Tubuh kita, jasad kita itu akan binasa atau akan hilang, akan dimakan oleh tanah, kecuali tulang ekornya, jarinya dia diciptakan dan darinya ya disusun kembali. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa ada satu titik atau satu tulang dalam tubuh kita ketika kita sudah meninggal itu tidak akan binasa, tidak akan hilang, yaitu tulang ekor. Nah, nanti kita setelah ketika meninggal kita akan dibangkitkan kembali dengan tulang ekor itu. Kemudian lanjutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakasawna al-'idhama lahma." Lalu tulang-tulang itu kami bungkus dengan daging. Maksudnya kami jadikan daging yang dapat menutupi, yang dapat mengokohkan, yang dapat menguatkan. Tidak tulang belulang, tapi ada dagingnya. Kemudian summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Yakni kemudian kami tiupkan ruh ke dalamnya, ke dalam janin tadi. Ketika sudah dibungkus daging, maka ditiupkanlah ruh ke dalamnya, sehingga dia pun bisa bergerak dan menjadi makhluk yang punya pendengaran, penglihatan, guncangan, gerakan. Nah,
itulah ketika kita sudah diberi dalam ibu kita. Terkadang ibu kita ketika hamil itu merasa ada yang bergerak-gerak, merasa ada yang menendang-nendang, itu makanya sudah diberi ruh oleh Allah SWT. Dan itu Tabarakallahu ahsanul khaliqin, Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Allah itu menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Kemudian Al-Aufi menceritakan dari Ibnu Abbas, "Summa ansha'na khalqan akhar." Kemudian kami jadikan makhluk itu berbentuk lain, yakni kami pindahkan dari suatu keadaan menuju keadaan yang lain, yaitu anak itu sudah lahir ke dunia. Artinya sudah lahir ke dunia. Setelah ia tumbuh dari anak-anak yang masih bayi, balita, kecil, remaja, dewasa, tua, kemudian tua renta. Nah, itu sudah dinaskan oleh Allah, Tidak ada pertentangan dalam kehidupan kita. Gak mungkin kita lahir langsung tua, itu nggak mungkin, mesti balita dulu. Kemudian dalam hadis nanti kita sudah terangkan tentang Qur'annya, dalil tentang penciptaan manusia, yaitu Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Kita terangkan juga hadisnya dari Imam Ahmad, meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia bercerita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberitahukan kami, yang mana saya bacakan hadisnya, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi badani ummati arba'ina yawman, summa yakunu 'alaqatan misla dhalik, summa yakunu mudghatan misla dhalik, summa yursalu ilaihi al-malaku fayanfa'u fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi kaddi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Fawallahu alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadukum la ya'malu bi 'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fasayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi 'amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadukum la ya'malu bi 'amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi 'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptanya di dalam perut rahim ibunya selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal darah selama itu juga selama 40 hari. Lalu menjadi segumpalan seperti sekerat daging selama itu juga. Kemudian diutuslah kepadanya malaikat, maka ia malaikat meniupkan ruh kepadanya, dan malaikat itu diperintahkan untuk menulis. Setelah ditiupkan roh kepadanya, malaikat itu menuliskan 4 perkara. Yang pertama rizkinya, yang kedua ajalnya atau umurnya, yang ketiga amal perbuatannya, dan yang keempat apakah dia sengsara atau bahagia. Demi Allah yang tiada ilah yang hak selain Allah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan mengerjakan amalan penghuni surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga tinggal sehasta saja. Namun dia didahului oleh ketetapan takdir Allah, sehingga dia mengerjakan perbuatan penghuni neraka hingga akhirnya dia masuk neraka. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan mengerjakan perbuatan penghuni neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka tinggal 1 hasta saja. Namun ketetapan takdir Allah mendahulunya, sehingga dia mengerjakan amal perbuatan penghuni neraka, penghuni surga maksud kami, hingga akhirnya dia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya penciptaan manusia atau tahapan manusia ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran maupun oleh lisan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Awal penciptaan manusia di dalam rahim itu di dalam rahim seorang ibu yang berasal dari nutfah, bercampurnya sperma dan ovum.
kemudian alaqah, kemudian dari nutfah 40 hari, kemudian alaqah itu segumpal darah 40 hari, kemudian lalu mudghah segumpal daging selama 40 hari juga. Maka baru itulah Allah meniupkan ruh, mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam rahim ibunya tadi, kemudian ditetapkan. Jadi perbuatan kita, amal, ajal, umur, rezeki kita itu ditetapkan sebelum kita lahir ke dunia. Makanya kita sebagai seorang muslim harus mengimani bahwasanya rezeki itu semuanya datangnya dari Allah. Ajal kematian tidak bisa diajukan, juga tidak bisa diundurkan satu jengkal pun. Kemudian hikmah apa yang dapat kita ambil dari hadis ini, yaitu wajibnya beriman. Yang pertama tadi kami sudah jelaskan tentang proses seorang bayi dalam perut ibunya, kemudian peniupan ruh selama 120 hari dalam ibunya baru ditiupkan ruh. Pada masa ini segala hukum mulai berlaku padanya. Karena itu wanita yang ditinggal mati suaminya menjalani masa iddah, makanya tidak boleh setelah suaminya meninggal kemudian istrinya langsung meninggal, nggak boleh. Ditakutkan dalam perutnya itu terdapat rahim yang belum diketahui, karena baru 120 hari itu baru diketahui adanya ruh di situ. Makanya ada masa iddah, masa menunggu. Kemudian hikmah yang dapat kita ambil adalah wajibnya beriman kepada qadar, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, hal bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan nasib manusia sejak di dalam rahim. Pada hakikatnya Allah menakdirkan segala sesuatu sejak 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian tentang masalah rezeki, Allah berfirman dalam surat Hud, tidak ada yang satu binatang melata di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanan. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Kemudian celaka atau bahagia sudah ditetapkan oleh Allah sejak dalam rahim ibunya, Makanya dalam rahim itu sudah ditetapkan 4 perkara tadi. Rizkinya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada binatang melata di dunia ini yang tidak dijatah rezeki oleh Allah. Kemudian ajalnya, yang dalam surat Al-A'raf, tiap-tiap umat mempunyai ajal atau batas waktu, maka apabila telah datang waktu ajalnya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula dapat memajukannya sedikit pun. Kemudian amalnya telah dicatat oleh Allah. Kemudian celaka atau bahagia yang dimaksud di sini adalah orang yang celaka dengan dimasukkan ke neraka, sedangkan dimasukkan bahagia itu orang yang sejahtera dimasukkan dalam surga. Maka kami tutup di sini dengan hadis Rasulullah SAW, beramalah kalian karena semuanya telah dimudahkan oleh Allah menurut apa yang Allah ciptakan atasnya. Adapun orang yang termasuk golongan orang-orang yang bahagia, maka ia dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang-orang yang bahagia, dan adapun orang yang termasuk golongan orang-orang yang celaka, maka dia dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang-orang yang celaka. Wallahu a'lam. Bagi murid-murid kelas 11 yang sudah besar-besar, nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung saja kirim ke WA group, nanti kami jelaskan. Ujian sampai Eropa tentang absennya di e-learning, sudah kami rekap setelah pembelajaran siang ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf hanya salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.